Shalom, kita akan mulai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar firman-Mu. Kami undang Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, ambil alih semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir. Beri kami pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Urapi baik hamba-Mu yang akan membaca dan memimpinnya maupun jemaat-Mu yang akan belajar. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yes Lord, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku Tuhan, dan terang bagi jalanku. Sungguh Tuhan, kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Mari kita katakan sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yes Lord, benar Tuhan. Hanya firman-Mu yang menuntun hidup kami Tuhan. Hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan, iman kami akan tumbuh Tuhan. Tuhan, bangkitkan Tuhan semangat untuk senantiasa setiap hari mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yes Lord, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai kitab Kejadian. Kita akan membaca sambil membahas. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, hari ini kami akan mulai membaca Alkitab. Dan kami akan mulai membaca Kejadian 1. Tuhan, tuntun, bimbing
Beri pengertian yang daripadamu Tuhan, supaya kami mengerti tentang Engkau, tentang apa yang Kau inginkan, apa yang menyenangkan hatimu, dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jam ini ke dalam tangan-Mu. Segala roh jahat, roh iblis yang berusaha ganggu kami ikat kuasanya, kami usir demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir, ambil alih semuanya dari awal sampai akhir. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 1. Judul atasnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari 2 ayat ini, apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Yang pertama, bahwa bumi belum terbentuk. Jadi nggak ada bentuknya sama sekali, belum dibentuk. Tapi ada yang udah ada. Sebelum bumi dibentuk, ada yang udah ada dari ayatnya ini. Yaitu apa? Yang pertama dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Berarti kegelapan sudah ada. Yang kedua, yang udah ada lagi apa? Samudra raya. Yang ketiga, roh Allah. Jadi udah ada 3 hal ini. Kita lanjut. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Jadi penciptaan yang pertama apa? Terang. Kalau gelap nggak diciptakan karena gelapnya udah ada. Jadi terang diciptakan pada hari yang pertama. Jadi penciptaan yang pertama adalah jadilah terang. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Jadi Allah melihat bahwa terang itu baik. Tadinya mungkin terang masih bercampur dengan gelap. Kemudian Allah memisahkan, dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai yang terang itu apa? Siang. Itu ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi hari pertama yang diciptakan adalah petang dan pagi. Di sini kita lihat yang diciptakan dikatakan petang. Jadi yang dahulu petang dulu, baru pagi, baru siang. Karena apa? Dulu adanya juga gelap dulu, baru diciptakan terang. Jadi itu sebabnya kalau di Israel perhitungan harinya bukan dari kayak di Indonesia sini atau di dunia yang lain, pagi dulu baru sore malam gitu. Kalau di sana awal harinya justru petang itu. Jadi ada petang dulu, terus abis malam masuk subuh, itu kalau di kita kan udah hari berikutnya. Kalau mereka bukan hari berikutnya, itu masih 1 hari sampai petang besoknya. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala. Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi penciptaan di hari kedua adalah langit atau cakrawala. Jadi mungkin dulu air itu jadi satu. Justru yang memisahkan cakrawala. Ada cakrawala atau ada langit memisahkan air yang di atas yang kemudian nantinya jadi hujan. Dan air yang di bawah langit dan di atas langit. Jadi di dunia ini ada 2 air yang di atas dan air yang di bawah. Ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah,
hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Jadi hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Darat dan laut dan tumbuh-tumbuhan berbiji. Jadi tadi kan airnya udah dipisahin yang di atas dan di bawah. Air yang di bawah itu kan masih menyatu di bumi ini. Jadi nggak ada daratan. Akhirnya Tuhan pisahkan sehingga terjadilah daratan dan terjadilah lautan dan tumbuh-tumbuhan. Ini pertama tumbuh-tumbuhan dikatakan yang berbiji. Jadi kita lihat Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Di daratan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ini manusia belum diciptakan, tapi nanti kita lihat sebelum manusia diciptakan, Tuhan udah sediakan yang diperlukan manusia. Daratan untuk tinggal udah diciptakan, dan berbagai tumbuh-tumbuhan untuk makanan udah diciptakan. Ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ayat 18, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi hari yang keempat Tuhan menciptakan siang dan malam. Dengan cara apa Tuhan membuat siang dan malam? Dengan menaruh benda-benda penerang pada cakrawala. Di situ dikatakan ayat 14 untuk memisahkan siang dan malam. Dan benda-benda penerang ini juga menjadi satu tanda, untuk menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Disinilah kita melihat bahwa penanggalan itu sudah mulai sejak masa penciptaan. Udah ada hari-hari dan kemudian nanti ada bulan-bulan dan ada tahun-tahun, bahkan ada musim-musim. Kalau dari Indonesia kan musimnya cuma 2, tapi kalau di luar negeri, di barat, rata-rata kebanyakan musimnya 4. Itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan cakrawala yang ditaruh benda-benda penerang ini untuk membedakan musim. Dikatakan menunjukkan masa-masa, hari-hari dan tahun-tahun. Jadi musim-musim itu dibuatnya bersamaan dengan penciptaan bulan dan matahari. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-5. Jadi hari ke-5 diciptakan binatang-binatang. Pertama-tama binatang-binatang laut. Lautnya udah ada kan? Dan kemudian burung-burung. Burung-burung juga diciptakan. Tuhan itu jenius, super jenius. Sebelum dia ciptakan burung, Tuhan udah ciptakan biji-bijian untuk makanannya burung.
Sebelum biji-bijian diciptakan, Tuhan udah pisahin darat supaya biji-bijian bisa ditanam di darat. Kan biji-bijian nggak mungkin ditanam di laut kan. Jadi semuanya Tuhan itu udah pikirkan, Tuhan itu hebat. Makanya aneh juga kalau ada orang nggak percaya Tuhan. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi pada awalnya Tuhan menciptakan manusia, yang menjadi makanan adalah tumbuh-tumbuhan, bukan hewan. Nanti kalau kita baca terus, kita akan tahu kapan manusia mulai makan hewan. Kalau kita lihat susunan gigi manusia juga, itu adalah susunan pemakan tumbuh-tumbuhan, bukan pemakan hewan. Kalau pemakan hewan, biasanya giginya, taringnya itu besar, taringnya itu tajam. Tapi gigi yang rata itu biasanya adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi kejadian 1 ini adalah penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Dari pertama menciptakan terang sampai pada akhirnya penciptaan manusia. Dan di sini kita lihat manusia diciptakan tadi ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Jadi manusia itu ditakdirkan untuk menaklukkan bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia juga diciptakan untuk berkuasa atas hewan-hewan, atas alam. Jadi kesimpulan dari kejadian 1 ini, mungkin setiap orang bisa membuat kesimpulannya sendiri, tetapi saya sendiri punya kesimpulan sendiri, yaitu bahwa pada awalnya bumi belum terbentuk, tetapi sudah ada 3 hal ini, ada gelap gulita, ada samudra raya atau air, dan ada roh Allah. Kemudian penciptaan dari hari pertama sampai ke-6, hari pertama Tuhan ciptakan petang dan pagi, hari kedua langit dan cakrawala, hari ketiga darat, laut dan tumbuhan, hari keempat siang, malam, waktu, matahari, bulan dan bintang, hari kelima binatang laut dan burung-burung, hari keenam binatang melata, binatang liar, ternak dan manusia. Jadi yang terakhir diciptakan adalah manusia. Dan manusia itu diciptakannya berbeda, kita akan lihat di pasal selanjutnya. Juga hal yang penting kita perhatikan di sini, bahwa untuk ciptaan yang lain, Allah tidak menjelaskan tentang seperti apa mereka dibuat.
Tetapi untuk manusia, dalam ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan menciptakan manusia berbeda, lain dari menciptakan hewan atau tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ya diciptakan begitu saja. Tetapi manusia dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau kita mau melihat kira-kira Allah kita seperti apa sih, yang gak jauh-jauh dari kita, karena kita dibuat segambar dengannya. Dan dikatakan di sini juga ada sesuatu rahasia, yaitu Tuhan mengatakan gambar dan rupa kita. Tuhan bukan mengatakan gambar dan rupa aku. Sebenarnya di sini sudah tersirat mengenai Tritunggal. Kita dibuat sesuai dengan gambaran Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi demikian pembacaan Alkitab untuk hari ini. Besok pada waktu yang sama kita akan lanjutkan ke Kejadian 2. Sebentar malam jam 21.30 kita akan membaca dari Perjanjian Baru. Jadi kita akan membaca Matius 1. Setiap hari kita akan membaca 2 pasal. Pagi hari Perjanjian Lama dan malam hari sebelum tidur kita baca Perjanjian Baru. Masing-masing 1 pasal setiap hari. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab sebisanya. Baik, demikian untuk hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pembacaan firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk mengerti lebih lagi tentang Engkau dan ungkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Agar kami semakin mengenal-Mu, semakin mencintai-Mu dan dipersiapkan untuk menjadi imam-imam dan hakim-hakim di masa milenium. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan jadikan kami berkat untuk sesama kami dan untuk semua ciptaan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.